Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman hebat semua. Berjumpa kembali dalam lanjutan pembelajaran subtema 2. Kali ini kita akan membahas pembelajaran 4-6. Masih di tema 4 tentang globalisasi kelas 6. Seperti biasa, Umi berharap kalian semua dalam kondisi sehat walafiat dan juga tetap dengan semangat yang membara menuntut ilmu. Jangan lupa kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran kita lancar. Seperti biasa kita baca doa dalam hati masing-masing. Oke, kita lanjutkan. Membaca teks eksplanasi tentang dampak globalisasi. Banyak yang berpendapat bahwa permasalahan di era globalisasi ternyata sangat banyak. Di era globalisasi, masyarakat ingin mendapatkan kehidupan yang lebih modern, sehingga hal tersebut mempengaruhi gaya hidup masyarakat. Masyarakat cenderung menyukai gaya hidup yang serba praktis, serba instan. Namun, gaya hidup yang serba instan tersebut tentunya juga memiliki dampak negatif bagi masyarakat. Lalu, apa dampak globalisasi terhadap kehidupan masyarakat? Sebagaimana kita ketahui, arus globalisasi yang melanda seluruh dunia memiliki dampak bagi bidang sosial dan budaya suatu bangsa. Pada awalnya, dampak globalisasi hanya dirasakan di kota-kota besar di Indonesia, dengan majunya teknologi komunikasi dan informasi serta transportasi. Globalisasi saat ini telah menyebar ke seluruh penjuru tanah air. Arus globalisasi yang penyebarannya sangat cepat dan luas membawa dampak yang sangat banyak. Nah, lalu apa dampak globalisasi? Dampak globalisasi yang pertama adalah dampak positif. Apa sih dampak positif globalisasi? Positif. Tentunya hal-hal yang baik ya. Artinya dampak positif adalah hal-hal yang muncul, hal-hal baik yang muncul setelah adanya globalisasi. Lalu apa saja dampak positif globalisasi? Yang pertama, meningkatkan etos kerja. Nah, jadi meningkatkan semangat kerja. Kemudian dapat memperoleh modal yang lebih banyak dan teknologi yang lebih canggih seperti yang kita rasakan sekarang ini. Lalu tingkat kehidupan yang lebih baik. Ya, meluaskan pasar untuk produk dalam negeri. Artinya apa? Karena adanya kegiatan ekspor dan impor, sehingga meluaskan produk dalam negeri untuk diekspor ke luar negeri. Dan yang kelima atau yang E, cepat dalam bepergian atau mobilitas yang tinggi. Seperti yang kita tahu, dulu sebelum adanya kendaraan, kita hanya menggunakan dokar atau gerobak. Kemudian muncul mobil, kendaraan yang lain sampai munculnya pesawat yang lebih mempercepat kita dalam atau ketika bepergian. Ini dampak positif. Lalu ketika ada dampak positif tentunya ada dampak negatif. Nah, yang kedua adalah dampak negatif. Apa dampak negatif globalisasi? Kebalikan dari dampak positif. Jika tadi dampak positif globalisasi adalah hal-hal baik yang muncul karena adanya globalisasi, maka dampak negatif globalisasi adalah hal-hal buruk, hal-hal yang tidak baik yang muncul setelah adanya globalisasi. Nah, apa saja yang muncul atau hal negatif apa yang muncul setelah adanya globalisasi? Yang pertama, makin mudahnya nilai-nilai barat masuk ke Indonesia. Artinya apa? Nilai-nilai yang ada di Indonesia tidak murni nilai Indonesia, tapi juga muncul dari nilai barat. Contoh dari cara dan gaya berpakaian masyarakat di Indonesia. Tidak sedikit yang banyak meniru dari luar atau dari barat sana. Kemudian yang kedua, makin lunturnya semangat gotong royong. Nah, ini juga sangat tampak. Jadi orang semakin terlihat menyendiri, orang semakin tidak peduli dengan lingkungannya. Sudah tidak peduli dengan keramaian, lebih baik menyendiri atau bisa dikatakan individualis. Lalu maraknya penyelundupan barang ke Indonesia. Nah, ini juga penyelundupan barang ke Indonesia. Artinya banyak barang yang dari luar negeri yang datang ke Indonesia tapi dengan cara ilegal. Ini yang disebut dengan penyelundupan. Yang keempat, terjadinya kerusakan lingkungan dan polusi limbah industri. Nah, ini
Akibat banyaknya pabrik-pabrik atau industri-industri, pabrik industri yang kadang-kadang tidak memperdulikan lingkungan. Asap yang muncul dari cerobong asap di pabrik menjadikan limbah polusi yang merusak lingkungan. Kemudian yang kelima, terjadi sikap mementingkan diri sendiri. Tadi ada hubungannya dengan yang B, makin lunturnya semangat gotong royong. Kenapa? Karena banyak orang yang sudah semakin memilih untuk menjadi diri sendiri, tidak peduli dengan lingkungan sekitar. Nah, untuk dampak positif dan dampak negatif ini tidak hanya 5 ini, tapi ada lebih dari ini. Kalian bisa baca di buku kalian di halaman 90 ya. Di halaman 90 kalian baca dengan teliti, kalian baca dengan seksama untuk lebih menambah wawasan kalian. Nah, masih tentang dampak globalisasi. Adakah kerugian dan keuntungan dari dampak globalisasi? Tentunya ada. Lalu siapa yang harus menanggung? Siapa yang mendapat keuntungan? Siapa yang menanggung keuntungan dan kerugian dari dampak globalisasi? Nah, tentunya tidak hanya manusia, tidak hanya kita masyarakat Indonesia merasakan keuntungan dan kerugian. Bahkan lingkungan kita pun merasakan akan dampak positif dan negatif dari globalisasi itu sendiri. Dampak positifnya apa bagi lingkungan? Dampak positifnya adalah semakin banyaknya dibangun fasilitas-fasilitas umum yang bisa dinikmati oleh masyarakat. Kembali lagi. Tapi negatifnya apa? Dampak negatif dari globalisasi bagi lingkungan tadi, banyaknya pabrik yang memproduksi melakukan produksi barang, tapi kadang-kadang tidak memperhatikan bagaimana kondisi sekitar. Contoh tadi, munculnya cerobong asap, munculnya asap yang berasal dari pabrik yang menjadi limbah bagi lingkungan. Nah, ini tadi, jadi dampak negatif ini, dampak dari globalisasi ini, baik positif dan negatifnya dirasakan baik oleh masyarakat maupun lingkungan. Oke, sampai di sini bisa dipahami ya. Kita lanjutkan. Nah, mengamati keberadaan pasar tradisional. Ini pun masih tidak lepas dari dampak globalisasi. Sekarang kalian perhatikan dua gambar yang ada di layar. Kedua-duanya sama-sama melakukan kegiatan ekonomi, ya, berdagang. Tapi lihat kondisinya, mana yang lebih ramai? Gambar yang sebelah kiri atau yang kanan? Tentunya yang kanan ya. Banyak pembeli di sana, sedangkan di sebelah kiri terlihat sepi. Nah, ini menjadi gambaran dampak dari globalisasi bagi kegiatan ekonomi. Oke, kita jelaskan sedikit. Salah satu dampak globalisasi adalah pada bidang ekonomi. Saat ini banyak sekali pasar modern atau pasar swalayan, sehingga pasar tradisional tidak seramai dulu seperti yang ada di gambar yang kalian lihat. Lalu bagaimana kondisi pasar tradisional di era global? Nah, pasar merupakan tempat bertemunya penjual dan pembeli. Itu merupakan definisi pasar yang sering digunakan anak-anak. Pada zaman dahulu, pasar tradisional menjadi salah satu pusat kegiatan ekonomi masyarakat. Itu yang harus kalian tahu. Hampir setiap hari, pasar tradisional ramai dikunjungi masyarakat untuk mencari barang yang mereka butuhkan. Nah, tapi sekarang berbeda. Di era globalisasi saat ini, ketika teknologi berkembang sangat pesat, keberadaan pasar tradisional mulai tersaingi oleh pasar modern. Secara fisik, keberadaan pasar modern tentu saja lebih menarik. Selain bersih, produk yang dijual juga lebih bervariasi dan kadang harganya lebih murah. Pasar modern juga dilengkapi dengan sarana-sarana permainan atau hiburan untuk menarik minat pengunjung. Bahkan di beberapa daerah kini juga sudah berkembang konsep pasar modern berbentuk minimarket yang sekarang kita kenal. Contoh ada Indomaret, Alfamart, Alfamidi. Nah, ini salah satu contoh minimarket yang ada di lingkungan sekitar yang sudah mulai menggeser pasar tradisional. Nah, tentunya tugas kita sebagai masyarakat Indonesia jangan sampai kita terlena. Terlena dengan apa? Terlena dengan globalisasi sehingga lupa akan tradisi-tradisi terlebih dahulu.
Mungkin iya beberapa hal atau beberapa bagian kita perlu ke pasar modern, tapi jangan lupakan pasar tradisional, karena walau bagaimanapun pasar tradisional adalah awal mula munculnya pasar-pasar modern seperti yang sekarang ini. Jadi kita jangan sampai tidak melestarikan pasar tradisional. Bahkan sekarang untuk pasar tradisional pun pemerintah sudah memberikan fasilitas yang tidak kalah dari pasar modern. Sekarang juga tempatnya lebih bersih, lebih rapi, dan bahkan untuk pasar tradisional juga dagangannya banyak yang masih bagus, yang masih segar. Jadi tugas kita adalah bagaimana untuk tidak kemudian melupakan keberadaan pasar tradisional dalam kondisi era globalisasi seperti sekarang ini. Oke, kita lanjutkan ya. Membaca teks tentang narkoba. Lalu apa hubungannya dengan globalisasi? Tentunya juga masih ada hubungannya dengan globalisasi. Apakah kalian masih ingat tentang kerjasama Indonesia dengan negara-negara ASEAN? Nah, kerjasama dengan negara-negara lain merupakan kebutuhan dalam era globalisasi. Nah, ini diantaranya. Salah satu kerjasama Indonesia dengan negara ASEAN adalah kerjasama dalam pemberantasan narkoba. Untuk mewujudkan ASEAN bebas narkoba, negara-negara ASEAN telah membuat deklarasi bebas narkotika ASEAN 2015. Deklarasi tersebut disampaikan pada konferensi tingkat tinggi ASEAN. Konferensi tingkat tinggi itu adalah pertemuan kepala negara anggota ASEAN. Nah, ini pada konferensi tingkat tinggi ASEAN ke-20 di Phnom Penh, Thailand pada tanggal 3 sampai 4 April 2012. Nah, lalu hubungannya dengan Indonesia apa? Saat ini masyarakat dan negara sudah sangat resah dengan penyalahgunaan narkoba. Tentunya kalian sudah banyak melihat berita-berita yang ada di televisi atau mungkin membaca di media elektronik lain. Masyarakat resah karena jika anggota keluarga mereka ikut dalam penyalahgunaan narkoba tersebut, baik sebagai pengguna atau pemakai narkoba, maupun penjual atau bandar narkoba. Naudzubillah, mudah-mudahan kita semuanya, keluarga kita dijauhkan dari yang namanya narkoba, ya, narkotika dan obat-obatan terlarang. Penggunaan narkoba bukan hanya akan berdampak pada gangguan kesehatan tubuh, tetapi juga mental, emosional, dan fungsi sosial pada pemakainya. Nah, sebagaimana kita ketahui, banyak berita yang kita dengarkan di televisi tentang kejahatan-kejahatan. Tentunya ada penyebab terjadinya kejahatan tersebut. Salah satu dari penyebab kenapa orang mau melakukan kejahatan, di antaranya adalah dalam kondisi menggunakan obat-obatan terlarang. Itu salah satunya, masih hanya salah satu. Banyak masalah penyebab-penyebab atau faktor-faktor lain yang menyebabkan orang melakukan kejahatan, termasuk dalam hal ekonomi. Karena ekonomi, orang rela melakukan kejahatan, termasuk karena pengaruh obat-obatan terlarang pun menyebabkan orang lupa akan lingkungan sekitar, menjadi mental, emosional, dan fungsi sosial orang tersebut terganggu, sehingga tadi mudah melakukan sesuatu yang tidak seharusnya dilakukan. Nah, tadi kita harapkan, kita doakan semoga kita semuanya terhindar dari yang dinamakan narkoba. Nah, ini juga termasuk salah satu dari dampak globalisasi, semakin modernnya sehingga orang semakin tidak berpikir yang logis gitu. Jadi hal-hal yang tidak bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Nah, kalian bisa nanti membaca teks lebih lengkapnya tentang narkoba di buku kalian pada halaman 99 sampai dengan halaman 100 agar informasi atau pengetahuan kalian tentang narkoba lebih luas lagi. Oke, kita lanjutkan ya. Di Indonesia, untuk memberantas peredaran narkoba dilakukan Gerakan Nasional Keluarga Indonesia Bebas Narkoba. Nah, ini tadi.
Lebih lengkapnya ada di buku kalian di halaman 99 sampai dengan halaman 100. Baca dengan teliti ya. Oke, next kita lanjutkan. Nah, membuat brosur. Oke, langkah-langkah membuat brosur. Kalian tahu brosur ya? Jadi kalau kita mau masuk ke sekolah, atau kadang-kadang kita di jalan bertemu dengan orang-orang yang membagikan selebaran-selebaran. Nah, itu yang disebut dengan brosur. Nah, sebelumnya kita akan bahas dulu, kalian harus tahu dulu langkah-langkah membuat brosur itu seperti apa. Yang pertama, tentukan tema brosur. Misalnya, brosur tentang kampanye anti narkoba. Nah, ini berhubungan dengan materi yang tadi kita bahas. Yang kedua, siapkan materi yang akan ditulis atau masukkan pada brosur. Ya, materinya kalian tulis atau yang dimasukkan dalam brosur. Materi bisa berupa tulisan, misalnya tentang bahaya narkoba, cara mencegah narkoba, jenis-jenis narkoba. Nah, kamu juga dapat menambahkan gambar-gambar pendukung dan kalimat slogan yang unik dan menarik untuk lebih memperbagus brosur yang kalian buat. Yang ketiga, siapkan bahan dan alat berupa kertas karton, ukuran kuarto atau folio. Kemudian ada ballpoint, spidol, dan juga penggaris. Yang keempat, lipat kertas sesuai salah satu pola lipatan seperti di bawah ini. Nah, untuk membuat brosur itu kan dalam bentuk lipatan. Lipatan-lipatan dalam brosur pun ada beberapa pola. Sebetulnya banyak pola, tapi ini hanya pola yang umumnya kita gunakan, yang sederhana saja. Ada 4 pola. Yang pertama, pola tipe gatefold. Nah, tuh lipatannya seperti itu ya. Gate itu seperti gerbang, jadi seperti pintu, lebar di tengah, kemudian di atasnya ditutup 2 gitu. Itu yang namanya tipe gatefold. Lalu tipe berikutnya ada tipe Z-fold. Nah, Z-fold itu dilipat 3. Kalau dibuka dia dibentuk susunannya seperti huruf Z, maka disebut dengan tipe Z-fold. Yang ketiga, tipe threefold. Nah, kalau tipe threefold ini berbeda dengan tipe gatefold. Walaupun sama-sama 3 lipatan, menutup dua bagian tertutup, tapi tipe threefold adalah lipatannya ketiga lipatan ini sama besarnya. Ini yang disebut dengan threefold. Sedangkan tipe gatefold itu lebar di tengah, ya, lebar di tengah. Nah, gate-nya itu adalah yang kanan kirinya tadi sebagai penutup. Kalau threefold lebar lipatan sama. Yang keempat ada tipe bifold. Kalau tipe bifold ini seperti buku, ya, cukup dilipat 2 gitu saja. Nah, ini tadi ada 4 tipe yang bisa kalian gunakan dalam membuat brosur. Nah, kalian bisa mencobanya dengan membuat sebuah brosur, boleh tentang tadi narkoba. Nah, contohnya ada di buku kalian juga di halaman 110, ya. Boleh ditulis tangan atau misalnya saya punya komputer nih, saya mau bikin pakai komputer, silahkan bebas. Nah, untuk memudahkan saat ini kita nggak usah mempersulit dengan membuat melalui laptop atau komputer, cukup kalian tulis tangan saja. Kalian buat semenarik mungkin brosur yang akan kalian sajikan nanti, ya. Oke, itu tadi membuat brosur. Kita lanjutkan. Membaca teks tentang produk Indonesia. Nah, kalian tentu tahu ya produk-produk Indonesia. Cinta produk Indonesia. Ini pun masih berkaitan dengan globalisasi. Kenapa cinta produk Indonesia dibahas dalam pembelajaran ini? Tentu kalian juga paham bahwa di Indonesia tidak hanya produk Indonesia yang ada. Hampir di semua minimarket, di supermarket, di toko-toko besar, banyak produk-produk yang berasal dari luar Indonesia. Oke, kita tentu merasakan bahwa di era globalisasi banyak tantangan yang dihadapi masyarakat. Salah satunya adalah tantangan dalam bidang ekonomi. Nah, ini juga termasuk dari dampak globalisasi. Jadi ada dampak positif bagi ekonomi, adanya ekspor impor, tapi juga ada negatifnya. Negatifnya apa? Tantangan dalam bidang ekonomi, dalam hal ekspor impor juga. Nah, ketika kita sudah ingin mengekspor barang ke luar negeri,
ada juga impor barang dari luar negeri. Nah, ketika masuk barang dari luar negeri akan menjadi saingan bagi produk-produk dalam negeri itu sendiri. Nah, supaya produk-produk dalam negeri ini tidak kalah dengan produk dari luar negeri, tentunya para pengusaha dalam negeri menghadapi tantangan dengan masuknya produk-produk luar. Nah, tantangannya apa? Bagaimana para pengusaha dalam negeri ini menciptakan produk-produk walaupun sama tetapi nilai jualnya lebih tinggi dibanding produk-produk yang berasal dari luar negeri. Nah, lalu apa yang harus dilakukan agar mencintai produk dalam negeri? Nah, ini apa yang harus dilakukan? Masyarakat merasakan bahwa di era globalisasi banyak tantangan yang dihadapi. Salah satunya adalah tantangan dalam bidang ekonomi itu tadi. Nah, mencintai produk asli buatan Indonesia adalah hal yang sangat penting, baik untuk lingkungan maupun untuk ekonomi negara. Secara lingkungan, impor barang berarti menggunakan energi lebih banyak karena perlu sarana transportasi untuk mengirimnya. Apalagi jika bahan bakunya berasal dari Indonesia, diperlukan sarana transportasi yang lebih banyak. Hal ini sangat mungkin terjadi karena negara kita adalah negara penghasil berbagai bahan mentah, baik untuk industri elektronik dan mesin maupun industri makanan dan keperluan rumah tangga. Nah, banyak barang impor menyebabkan nilai tukar rupiah menjadi lemah. Untuk mengatasi hal itu, sebaiknya kita mengimpor bahan baku daripada mengimpor barang jadi. Nah, itu tadi. Jadi kita lebih baik mengimpor bahan baku. Bahan baku itu apa? Masih bentuk bahan yang akan diolah di luar negeri. Ketimbang kita mengirim bahan mentahnya. Makanya tidak sedikit perusahaan-perusahaan di Indonesia yang ada di luar negeri. Sebaliknya sama. Banyak perusahaan-perusahaan luar negeri yang ada di Indonesia. Ini tadi dampak dari globalisasi, pertukaran tadi. Adanya pertukaran. Lalu, dengan adanya rencana perdagangan bebas ASEAN pada tahun 2015, semoga kita ini tidak tergiur untuk terus mengkonsumsi barang-barang dari luar negeri. Jadi, kita lebih banyak memproduksi barang yang berkualitas dan bisa kita ekspor ke luar negeri daripada menciptakan produk yang biasa-biasa saja, tapi ujung-ujungnya masyarakat Indonesia lebih memilih produk dari luar negeri, hasil impor tadi, ya. Oke, semoga kita ini tidak termasuk konsumen yang tidak memperhatikan atau tidak cinta produk Indonesia. Ingat, Indonesia itu harga mati, maka cintailah produk Indonesia dengan baik. Bukan berarti kita tidak boleh memilih atau membeli produk dari luar negeri, tapi tentunya kita juga harus tahu. Dan tidak sedikit kok barang atau produk Indonesia yang sangat bagus, yang juga tidak kalah bagusnya dari produk-produk luar negeri. Oke, bisa dipahami ya. Baik, kita lanjutkan menemukan kosa kata baku dan tidak baku. Oke, di buku kalian terdapat teks tentang listrik dan globalisasi di halaman 113. Kalian tentu ingat ya, kosakata baku dan tidak baku. Oke, kita baca sedikit. Ketika pulang dari sekolah, aku melihat ibu sedang menyetrika baju dengan menggunakan setrika listrik. Wayan, nasinya sudah matang, ambil sendiri ya, ucap ibu sambil meneruskan setrikanya. Wayan mengambil nasi dari penanak nasi atau rice cooker. Sambil menyenduk nasi, aku mengamati perabot elektronik yang ada di rumahku. Aku memperhatikan betapa banyak peralatan di rumah yang menggunakan listrik. Jika ingin minum, sudah ada dispenser. Dengan dispenser, aku bisa membuat minuman panas atau dingin dengan cepat. Karena dengan hanya memencet tombol, aku bisa langsung menyajikan air panas atau dingin yang aku sukai. Begitu juga jika ingin membuat es, aku tinggal membuka lemari es. Saat cuaca panas, tinggal menghidupkan kipas angin. Jika ingin mencari hiburan, aku tinggal memilih atau menonton televisi atau mendengarkan radio. Malam hari juga tidak lagi gelap karena sudah ada lampu penerangan di jalan-jalan. Wah,
Apa yang akan terjadi jika tidak ada listrik? Batinku. Lamunanku terhenti karena telepon genggam ayah berdering. Rupanya paman dari Maluku yang menanyakan apakah siaran langsung pertandingan sepak bola sudah dimulai. Paman tinggal di daerah yang aliran listriknya terbatas pada dini hari hingga sore hari. Akibatnya ia tidak mungkin bisa menyaksikan siaran pertandingan itu secara langsung. Nah, berkaitan dengan menemukan kosakata baku dan tidak baku, pada paragraf bacaan yang ada di layar atau di buku kamu di halaman 113, ini di setiap paragraf terdapat kosakata baku dan tidak baku. Nah, tugas kalian nanti silahkan coba baca kembali dengan teliti dan seksama, lalu cari kosakata baku dan tidak baku. Isikan di buku kalian di halaman 114. Misalnya, kamu menemukan kata bakunya. Nah, tuliskan di kolom kata baku, lalu apa yang tidak bakunya apa. Atau cukup kalian cari yang tidak baku saja, apa saja yang kalian temukan. Lalu tuliskan dalam bentuk kata baku yang sebenarnya, ya, di halaman 114. Baik, sampai di sini pertemuan atau pembelajaran kita untuk pembelajaran 4 dan 6 subtema 2. Jangan lupa terus berdoa. Semoga corona segera berlalu sehingga kita bisa bertemu kembali dalam pembelajaran secara tatap muka agar pembelajaran kita lebih efektif. Dan tetap semangat meskipun dalam kondisi seperti ini, belajar, banyak membaca agar pengetahuan kalian lebih luas. Sekali lagi, membaca adalah jendela ilmu. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai berjumpa kembali dalam video pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.